Audio Jungle. Halo anak-anak, bergabung lagi ya di kelasnya Bu Dwi. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Bu Guru akan menjelaskan tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Tapi sebelumnya kita mengulang sedikit ya materi yang kemarin tentang alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan dan manusia contohnya seperti kaki, tangan, sayap, ekor, sirip, permukaan kulit, dan lain-lainnya. Alat gerak tersebut terdiri dari dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Mungkin kemarin kalian sudah membacanya. Alat gerak aktif itu adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot itu kalian mungkin tidak menyadari, otot itu dapat bergerak baik berkontraksi ataupun relaksasi. Kemudian kalau tulang itu pasif, artinya dia diam. Karena jika tidak ada otot, maka tulang pun tidak dapat bergerak. Tulang tersebut merupakan tempat melekatnya otot-otot kalian. Contohnya di lengan kalian ataupun di bagian kaki kalian. Baik, kita ke materi inti kita ya, yaitu pembahasan tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Kalian tahu tidak apa itu hewan vertebrata dan invertebrata? Baik, langsung ke materi ya. Silahkan disimak videonya. Audio Jungle. Yang pertama yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Sama seperti manusia, ada tulang belakangnya atau tulang punggungnya. Hewan vertebrata ini memiliki ciri-ciri, bisa kita lihat pada video ya. Audio Jungle. Yang pertama jelas memiliki tulang belakang, kemudian memiliki sistem peredaran darah tertutup, sistem pencernaannya lengkap, bagian kepala terdapat tulang tengkorak, kemudian bagian tubuh simetri bilateral. Simetri bilateral ini adalah jika bagian tubuh dari hewan tersebut dibelah menjadi dua, akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Jadi bagian kanan kirinya itu sama, itu disebut dengan simetri bilateral. Kemudian yang paling contoh yang lain lagi, ciri-cirinya yaitu memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Itu dia lengkap memiliki. Kemudian sistem pencernaannya pun lengkap. Selanjutnya, contoh dari hewan vertebrata adalah yang pertama hewan mamalia. Hewan mamalia itu seperti singa, anjing, kucing, itu adalah hewan mamalia. Kemudian kelompok ikan, kelompok amfibi, kelompok reptil, kelompok burung, itu merupakan contoh hewan vertebrata. Mungkin ada yang belum tahu apa itu amfibi, contohnya itu adalah katak, itu amfibi. Kemudian reptil itu contohnya yaitu buaya. Kita lanjutkan ya, ini ada beberapa gambar dari hewan vertebrata yang ada tulang belakang atau tulang punggungnya. Baik, pembahasan yang kedua yaitu hewan invertebrata atau avertebrata. Caranya mengingat adalah A artinya tidak. Jadi, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Kebalikan dari hewan vertebrata. Ini ya penjelasannya. Kemudian ciri-ciri dari hewan
avertebrata itu adalah yang pertama sudah jelas tidak punya tulang belakang. Kemudian memiliki rangka atau pelindung pada bagian luar tubuh. Selanjutnya memiliki bagian tubuh yang sederhana, tidak selengkap hewan vertebrata. Kemudian umumnya hewan avertebrata berkembang biak dengan cara membelah diri. Dan sistem pencernaan dari hewan avertebrata ini masih sangat sederhana, tidak selengkap hewan vertebrata. Selanjutnya, contoh dari hewan avertebrata adalah cacing, laba-laba, lintah, siput. Serangga, kelompok serangga tersebut adalah contoh dari hewan avertebrata ya. Contohnya seperti laba-laba yang tadi sudah disebutkan, kemudian kupu-kupu. Kemudian hewan lainnya yaitu hewan-hewan yang lunak seperti siput adalah contoh hewan avertebrata. Ini adalah contoh beberapa gambar dari hewan avertebrata. Nah, ini sedikit video singkat yang dapat Bu Guru berikan. Kemudian alat gerak dari hewan vertebrata dan invertebrata ini tergantung dari cara bergeraknya. Misalnya saja cacing. Cacing bergerak dengan cara melata, berarti alat gerak dari cacing sebagai hewan avertebrata adalah permukaan kulitnya. Kemudian kalau kupu-kupu adalah contoh hewan avertebrata, dia kan bergerak dengan cara terbang, berarti alat geraknya adalah sayap. Kemudian untuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang seperti mamalia, contohnya itu adalah singa, dia bergerak dengan cara berlari, berjalan, berarti dia memiliki alat gerak berupa kaki. Anjing juga sama, kaki. Kuda juga sama, kaki. Kemudian burung adalah hewan vertebrata, dia bergerak dengan cara terbang, berarti alat gerak dari burung adalah sayapnya. Nah, demikian penjelasan dari Bu Guru mengenai alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Untuk soal latihan supaya kalian lebih memahami dari penjelasan Bu Guru akan Bu Guru berikan pada slide selanjutnya. Terima kasih.